Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko, Dr. Veronica Santi Paramita, STMSI, serta teman-teman kelas 6D2 yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Analisis Manajemen Risiko pada UMKM Toko Kaina. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ziha Nabila Mardiawan dengan NIM akhir 316, lalu ada Dea Novianti dengan NIM akhir 317, lalu ada Fitria Dianingsih dengan NIM akhir 318, lalu ada Raden Roro Dewita dengan NIM akhir 319, dan yang terakhir ada Atep Fahru Rozi dengan NIM akhir 320. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai memasuki materi yang pertama, yaitu terkait profil UMKM. Nama perusahaan yang kami pilih yaitu Kaina, salah satu toko baju di bidang fashion muslim. Nah, alamat toko ini ada di Jalan Kamarung nomor 1430, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi. Dengan email kainastore@gmail.com, lalu ada Instagramnya, yaitu kaina.id, dan tahun berdirinya pada tahun 2015. Untuk selanjutnya, terkait tahapan manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, yang kedua ada pengukuran risiko, yang ketiga ada pemetaan risiko, yang keempat ada pengendalian atau pengelolaan risiko, dan yang kelima yaitu ada monitoring risiko. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu yaitu sebuah proses mencatat atau mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi muncul atau berpotensi terjadi pada suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Di sini kami sudah mengidentifikasi atau mencatat beberapa risiko yang berpotensi muncul di UMKM tersebut. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu di sumber daya manusia. Terdapat 4 risiko, yaitu kurangnya tenaga kerja, tingkat mangkir yang tinggi, pekerjaan tidak sampai selesai atau tidak sampai tuntas, lalu kurang memiliki kemampuan terkait pemahaman produk. Nah, untuk yang fungsi yang kedua yaitu operasi, terdapat 4 risiko, yaitu yang pertama kenaikan permintaan produk, kesalahan produksi, bahan baku motif yang langka, lalu ada permintaan desain khusus. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu keuangan, ada 6 risiko. Yang pertama piutang yang tidak tertagih, lalu kurangnya modal, lalu perputaran aset yang lambat, serta penurunan pendapatan, lalu tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik, lalu terakhir kenaikan biaya bahan baku. Lalu untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemasaran, ada 3 risiko yang telah kami identifikasi. Yang pertama, banyaknya pesaing, lalu kesulitan memasarkan produk secara online, lalu yang terakhir ada pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dianingsih Anugrah dengan NIM akhir 318. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko. Pengukuran risiko yaitu usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Nah, kemudian di sini ada terdapat rumus pengukuran risiko. Nah, rumus pengukuran risiko ini memiliki 2 cara. Nah, cara yang pertama yaitu tanpa bobot dengan rumus PE sama dengan E dibagi S. Lalu cara yang kedua yaitu dengan bobot, rumusnya PE sama dengan WE dibagi WS. Nah, untuk PE sendiri yaitu probabilitas terjadi event, E subset atau event, S sample space atau set, W bobot dari masing-masing event. Baik, di slide selanjutnya ini ada tabel skala dampak dalam pengukuran risiko dan tabel skala probabilitas dalam pengukuran risiko. Nah, pada UMKM Kaina. Nah, yang pertama di sini ada skala dampak dalam pengukuran risiko, di mana skala ini ada 1 sampai 5. Kemudian skala 1 yaitu sangat kecil, 2 kecil, 3 menengah, 4 besar, dan 5 sangat besar.
Kemudian selain itu di sini ada skala probabilitas dalam pengukuran risiko, di mana skala ini juga ada 1 sampai 5, di mana skala 1 dengan probabilitas paling kecil kemungkinan terjadi. Kemudian skala 2 jarang, 3 mungkin, 4 sangat mungkin, dan 5 hampir pasti. Baik, slide selanjutnya di sini ada perhitungan pengukuran risiko. Yang pertama, untuk pengukuran risiko keuangan. Nah, kita telah membuat tabel yang berisi kode risiko dalam keuangan, jumlah kasus, dan bobot. Nah, yang pertama kita akan menghitung probabilitas risiko piutang tidak tertagih, yaitu dengan kode K1. Nah, untuk perhitungannya ada tanpa bobot dan dengan bobot. Apabila tanpa bobot, kita menghitung rumus dengan PE sama dengan E dibagi S. P merupakan probabilitas terjadinya event, E merupakan subset atau event, dan S merupakan sample space atau set, sehingga kita bisa menghitungnya yaitu 1/14 sama dengan 0,071. Bila diubah dalam bentuk persen yaitu 7,1%, sehingga probabilitas K1 sebesar 7,1% tanpa bobot. Kemudian bila dengan bobot, kita menghitungnya dengan rumus P kali E dibagi W kali S. Nah, W merupakan bobot dari masing-masing event dan juga E merupakan subset atau event, kemudian S merupakan sample space atau event. Sehingga dapat memperoleh 4 kali 1 dibagi 4 kali 1 ditambah 4 kali 3 ditambah 4 kali 3 ditambah 5 kali 3 tambah 5 kali 2 tambah 4 kali 2 sama dengan 0,065. Nah, jika dalam bentuk persen yaitu 6,5%. Nah, yang untuk K2 ada probabilitas kurangnya modal dengan kode K2 sama dengan cara sebelumnya. Apabila tanpa bobot kita menghasilkan nilai sebesar 21,4% dan probabilitas dengan bobot K2 yaitu 19,6%. Selanjutnya untuk kode K3 yaitu probabilitas perputaran aset yang lambat. Untuk tanpa bobot memperoleh nilai probabilitas risiko sebesar 21,4% dan dengan bobot memperoleh nilai probabilitas risiko sebesar 19,6%. Selanjutnya untuk keempat, probabilitas penurunan pendapatan untuk tanpa bobot memperoleh nilai probabilitasnya sebesar 21,4%, dengan bobot memperoleh nilai probabilitas risiko sebesar 24,5%. Selanjutnya untuk kode K5 yaitu probabilitas tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Nah, untuk tanpa bobot memperoleh nilai probabilitas risiko sebesar 14,2%, dan dengan bobot memperoleh nilai probabilitas risiko sebesar 16,3%. Nah, yang terakhir untuk kode K6 probabilitasnya kenaikan biaya bahan baku untuk tanpa bobot memperoleh nilai probabilitas risiko sebesar 14,2%. Dan dengan bobot memperoleh nilai probabilitas risiko sebesar 13,1%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pengukuran risiko untuk risiko sumber daya manusia. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, sehingga di dalam risiko sumber daya manusia ini untuk S1 dengan kode S1 probabilitas kurangnya tenaga kerja menghasilkan probabilitas tanpa bobot sebesar 11,1%. Lalu dengan bobot
14,3%. Selanjutnya dengan kode S2 dengan probabilitas tingkat mangkir tinggi menghasilkan probabilitas tanpa bobot sebesar 44,4% dan dengan bobot 38,1%. Untuk kode S3 dengan probabilitas pekerjaan tidak sampai tuntas menghasilkan probabilitas tanpa bobot sebesar 22,2% dengan bobot 38,1%. Dan untuk kode S4 dengan probabilitas kurang memiliki kemampuan terkait pemahaman produk menghasilkan probabilitas tanpa bobot sebesar 22,2% dan dengan bobot sebesar 9,5%. Baik, selanjutnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Atep Fahru Roji dengan NIM akhir 320. Di sini saya akan memaparkan tentang perhitungan pengukuran, yaitu sesuai dengan fungsi perusahaan operasional. Di sini ada kodenya yaitu O1 dengan resiko kenaikan permintaan produk dengan jumlah kasus 2 dengan bobot 2. Dengan kode 02 resiko operasionalnya yaitu kesalahan produksi dengan jumlah kasus 2 dengan bobot 5. Lalu kode O3 dengan resiko kelangkaan bahan baku jumlah kasus 2 dengan bobot 4. Lalu dengan kode O4 dengan resiko permintaan desain khusus dengan jumlah kasus 2 dengan bobot 2. Lalu di sini ada total jumlah kasusnya yaitu 8 dan jumlah bobotnya yaitu 13. Lalu selanjutnya di sini ada probabilitas kenaikan permintaan produk dengan kode O1 hasil tanpa bobotnya yaitu 25%, hasil dengan bobotnya 15,4%. Untuk probabilitas kesalahan produksi dengan kode O2 hasil tanpa bobotnya 25% dengan bobotnya hasil dengan bobotnya 38,5%. Lalu selanjutnya probabilitas kelangkaan bahan baku dengan kode O3 hasil tanpa bobotnya 25%, hasil dengan bobotnya 30,8%. Lalu selanjutnya yaitu probabilitas permintaan desain khusus dengan kode O4 hasil tanpa bobotnya 25%, hasil dengan bobotnya yaitu 15,4%. Lalu selanjutnya di sini ada resiko pemasaran yaitu dengan kode P1 resikonya banyaknya pesaing dengan jumlah kasus 4 dengan bobot 5. Lalu dengan kode P2 resikonya produk yang tidak banyak diminati konsumen dengan jumlah kasus 3 dengan bobot 4. Lalu dengan kode P3 resikonya pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen dengan jumlah kasus 2 lalu dengan bobot 2. Lalu total jumlah kasusnya 9 dengan bobot 11. Lalu selanjutnya probabilitas banyaknya pesaing dengan kode P1 hasil tanpa bobotnya yaitu 44,4%, hasil dengan bobotnya 55,5%. Untuk probabilitas produk yang tidak banyak diminati konsumen dengan kode P2 hasil tanpa bobotnya 33,3%, hasil dengan bobotnya 33,3%. Lalu selanjutnya probabilitas pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen dengan kode P3 hasil tanpa bobotnya 22,2%, hasil dengan bobotnya 11,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novianti dengan NIM akhir 317. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tahapan manajemen risiko yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Tahapan manajemen risiko selanjutnya yaitu terkait pemetaan risiko. Pemetaan risiko memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing risiko. Yang ketiga, menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing risiko. Berikut merupakan diagram yang kami buat agar nanti saat menentukan tindakan sesuai dengan masing-masing risikonya. Yang pertama, kuadran 1, di mana tingkat probabilitas dan dampaknya sedang sampai tinggi. Risiko ini mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Pada kuadran 1 ini terdapat risiko dengan kode P1, yaitu banyaknya pesaing. Yang selanjutnya, kuadran 2,
di mana tingkat probabilitasnya rendah sampai sedang, namun tingkat dampaknya sedang sampai tinggi. Risiko ini berbahaya namun jarang terjadi. Pada kuadran 2 ini terdapat risiko dengan kode K1 yaitu piutang yang tidak tertagih, O2 yaitu kesalahan produksi, K5 yaitu tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik, S3 pekerjaan tidak sampai selesai, O3 bahan baku motif yang langka, dan yang terakhir yaitu K6 kenaikan biaya bahan baku. Untuk risiko dengan kode K4 yaitu penurunan pendapatan berada pada titik koordinat 5,3 dan kode P2 yaitu produk yang tidak banyak diminati konsumen, K2 kurangnya modal, K3 perputaran aset yang lambat berada pada titik koordinat 4,3 sehingga untuk saat ini masuk pada kuadran 2 karena risiko tersebut berbahaya namun jarang terjadi. Lalu yang selanjutnya pada kuadran 3, di mana tingkat probabilitasnya sedang sampai tinggi, namun tingkat dampaknya rendah sampai sedang. Risiko ini rutin terjadi. Pada kuadran 3 ini, terdapat risiko dengan kode S2, yaitu tingkat mangkir. Lalu yang terakhir yaitu kuadran 4, memiliki tingkat probabilitas dan dampaknya rendah sampai sedang. Risiko ini tidak berbahaya. Pada kuadran 4 ini, terdapat risiko dengan kode S4, yaitu kurang memiliki kemampuan terkait pemahaman produk, P3, pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen, O1, kenaikan permintaan produk, O4, permintaan desain khusus. Lalu yang selanjutnya, untuk risiko dengan kode S1, yaitu kurangnya tenaga kerja, berada pada titik koordinat 3,1, sehingga untuk saat ini masuk pada kuadran 4 karena risiko tersebut tidak berbahaya. Sekian dari saya mengenai pemetaan risiko. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dewita Angelia dengan NIM 5111201319. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang selanjutnya mengenai tahapan manajemen risiko yang keempat, yaitu mengenai pengendalian risiko. Yang pertama, terdapat resiko keuangan dengan kode K1 dengan resiko piutang yang tidak tertagih dengan teknik pengendalian resiko yaitu risk avoidance dengan cara penanganan resiko dengan cara UMKM lebih tidak melakukan kegiatan penjualan secara kredit atau meminjamkan dana kepada pihak luar untuk menghindari resiko tersebut. Untuk kode K2 dengan resiko kurangnya modal, teknik pengendalian resikonya dengan cara risk retention. Dengan cara penanganan resiko, UMKM ini harus mempersiapkan perencanaan yang matang untuk mengevaluasi kondisi dan kebutuhan bisnis. Untuk kode K3 dengan resiko perputaran aset yang lambat dengan teknik pengendalian resiko risk reduction dengan cara penanganan resiko yaitu UMKM harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset perusahaan seperti inventaris, persediaan, piutang, dan mempersiapkan cadangan dan perencanaan yang matang untuk kondisi dan kebutuhan bisnis. Untuk kode keempat yaitu dengan resiko penurunan pendapatan dengan teknik pengendalian resiko risk retention dengan cara penanganan resiko yaitu dengan UMKM ini sebaiknya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produk agar dapat menghasilkan barang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Lalu untuk kode K5 yaitu tidak melakukan pencatatan keuangan yang baik dengan teknik pengendalian resiko yaitu risk retention dengan cara penanganan resiko. UMKM ini sebaiknya melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan dengan detail untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan. Untuk kode K6 yang terakhir yaitu resiko kenaikan biaya bahan baku dengan teknik pengendalian resiko yaitu dengan risk retention. Dengan cara penanganan resiko, UMKM ini sebaiknya menyisihkan dana tertentu untuk menahan resiko. Kedua yaitu resiko sumber daya manusia. Kode S1 resiko kurangnya tenaga kerja. Teknik pengendalian resiko risk retention
cara penanganan risiko, UMKM ini sebaiknya melakukan perekrutan untuk menambah tenaga kerja agar tidak terjadinya peran ganda yang dijalani oleh karyawan yang dapat menghambat produktivitas. Untuk kode S2 dengan risiko tingkat mangkir yang tinggi, teknik pengendalian risiko risk reduction dengan cara penanganan risiko, UMKM memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh karyawan agar karyawan lebih disiplin dalam melakukan pekerjaan. Kode S3, risiko pekerjaan tidak sampai selesai. Tingkat pengendalian risiko, risk reduction, cara penanganan risiko, UMKM perlu memberikan pelatihan kepada karyawan agar dapat mengefektifkan waktu dengan jumlah pekerjaan yang ada. Kode S4, risiko kurang memiliki kemampuan terkait pemahaman produk. Teknik pengendalian risiko, risk reduction, cara penanganan risiko, UMKM sebaiknya memberikan pelatihan kepada karyawan yang kurang dalam pemahaman produk, agar semua karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai risk operasional. Untuk kode O1, risiko kenaikan permintaan produk. Teknik pengendalian risikonya yaitu risk deferral. Cara penanganan risikonya, UMKM perlu menunda permintaan produk yang melebihi kapasitas dan kemampuan atau perlu menyusun jadwal operasional yang lebih sistematis. Untuk kode O2 dengan risiko kesalahan produksi. Teknik pengendalian risikonya yaitu risk reduction. Cara penanganan risikonya, UMKM dapat melakukan pelatihan terhadap karyawan atau melakukan pengecekan mesin. Karena risiko tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan karyawan maupun kerusakan mesin. Untuk kode O3 yaitu risiko bahan baku yang langka. Dengan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction, cara penanganan risiko, UMKM ini sebaiknya memiliki beberapa pemasok agar dapat mencari persediaan motif yang serupa dan sebaiknya memiliki cadangan bahan baku sebelum habis. Untuk yang terakhir yaitu kode O4 dengan risiko permintaan desain yang khusus dengan teknik pengendalian risiko risk retention. Dengan cara penanganan risiko yaitu UMKM dapat merekrut karyawan yang memiliki kemampuan dalam perencanaan pembuatan produk untuk mengatasi risiko tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Atep. Lalu selanjutnya untuk teknik pengendalian risiko yang keempat yaitu risiko pemasaran dengan kode P1, risikonya banyaknya pesaing. Teknik pengendalian risikonya yaitu risk reduction. Cara penanganan risikonya yaitu UMKM perlu menganalisis perusahaan pesaing baik dari produk yang diproduksi hingga kinerja perusahaan yang nantinya dapat dijadikan pembanding bagi perusahaan sendiri. Untuk kode P2 yaitu risikonya produk yang tidak banyak diminati konsumen. Teknik pengendalian risikonya yaitu risk reduction. Cara penanganan risikonya yaitu UMKM ini sebaiknya lebih inovatif dalam memproduksi produknya dan UMKM sebaiknya melakukan riset terhadap produk apa yang sedang diminati oleh konsumen. Lalu selanjutnya kode P3 yaitu risikonya pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen. Teknik pengendalian risikonya yaitu risk transfer. Cara penanganan risikonya yaitu UMKM dapat memanfaatkan peran adanya e-commerce untuk memindahkan risiko tersebut karena di dalamnya terdapat prosedur yang berlaku untuk perihal pembatalan pesanan. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan manajemen risiko yang terakhir, yaitu terkait monitoring risiko. Monitoring yang pertama yaitu mengenai identifikasi risiko, yaitu dengan memantau kegiatan operasional perusahaan. Apakah terdapat risiko baru yang teridentifikasi? Lalu yang kedua, pengukuran risiko. Dengan mengevaluasi hasil perhitungan pengukuran probabilitas terjadinya risiko. Apakah sudah tepat atau belum? Lalu yang ketiga, yaitu pemetaan. Dengan melakukan evaluasi terhadap pengelompokan risiko berdasarkan karakteristiknya. Lalu yang terakhir mengenai pengendalian risiko. Dengan memantau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional dari risiko-risiko yang akan dan sudah terjadi.
Sekian dari saya mengenai monitoring risiko. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zihan. Dan materi terakhir yang dapat kami sampaikan yaitu terkait strategi yang perlu dilakukan oleh UMKM ini. Yang pertama, UMKM ini perlu merekrut dan memberikan pelatihan serta pengembangan kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, melakukan pembukuan secara berkala dalam periode tertentu. Lalu yang ketiga, melakukan perawatan mesin secara berkala. Lalu menyediakan bahan baku sebelum habis, terlebih lagi bagi bahan baku yang langka. Lalu melakukan evaluasi dari setiap kegiatan operasional agar dapat mengidentifikasi risiko-risiko baru dan dapat melakukan pengendalian risiko secara tepat. Lalu menciptakan produk-produk yang lebih inovatif dibanding pesaing. Dan yang terakhir, UMKM ini perlu memanfaatkan peran e-commerce dalam melakukan promosi serta penjualan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.